Selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast IO Pro episode yang kesekian. Karena kita sudah melalui banyak sekali podcast, beberapa episode sudah kita lalui. Dan kebetulan banget hari ini saya nggak sendiri ya. Pastinya saya ditemani oleh seorang coach yang keren banget. Cerita hidupnya sangat inspiratif, makanya beliau kita undang di sini untuk bisa berbagi sama teman-teman semua. Nah, siapa beliau ini? Beliau ini bukan sembarang beliau ya. Beliau bukan sembarang beliau kalau kata anak TikTok begitu. Jadi beliau ini adalah seorang ibu ya, kelihatannya masih muda tapi anaknya udah 4 loh teman-teman ya. Anaknya udah 4 dan hari ini kita mungkin topiknya akan banyak relate ke ibu-ibu ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya di sini ada bapak-bapak yang menonton podcast ini, nggak usah berkecil hati karena bisa jadi acara hari ini itu juga bisa membantu bapak-bapak juga mengerti gitu ya point of view dari wanita itu seperti apa sih setelah melahirkan dan segala permasalahannya. Nah, beliau ini bukan hanya cerita hidupnya yang bisa menginspirasi kita semua, tapi beliau juga akan membagikan bagaimana sih caranya mengatasi masalah setiap wanita yang sudah pernah melahirkan, yaitu gelambir. Benar bukan gitu ya Mbak ya? Betul Nah sekali. makanya saya tidak akan berlama-lama lagi. Saya akan memperkenalkan coach kita yang luar biasa hari ini. Ada Coach Shirley. Selamat datang Mbak Shirley. Hai, selamat datang. Selamat. Terima Oke. kasih dong. Ya terima Pastinya kasih. ya, udah diundang di special podcast oleh teman-teman komunitas EO Pro ya pastinya ya. Ya, Komunitas thank you kita. untuk sudah mempersiapkan diri untuk hadir ke sini. Karena tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol di belakang. Wah, ceritanya inspiring sekali. Tapi saya tidak mau menyimpan ceritanya sendirian. Jadi saya boleh ya tanya-tanya sekalian gitu supaya Mbak Shirley juga bisa cerita sama teman-teman bagaimana sih Mbak Shirley ini dengan segala macam hal yang terjadi dalam hidupnya Mbak Shirley, terus bertransformasi. Boleh cerita sedikit tentang backgroundnya Mbak Shirley sebelum ketemu dengan komunitas ini tuh apa sih yang Mbak Shirley lakukan? Oh, oke. Semangat pagi ya teman-teman semua di komunitas ya Mbak Tika. Saya ibu dari 4 orang anak. Latar belakang saya pernah bekerja 11 tahun sebagai seorang profesional ya, karyawan ya di perusahaan internet dan multimedia. Ini boleh sebut brandnya nggak? Anggap saja yang depannya I gitu ya. Depannya I, belakangnya T. Ya jadi selama 11 tahun dari masih single sampai punya anak 4. Jadi dari belum pernah bekerja dan tempat bekerja ya itu aja. Setia banget tuh saya di situ. Wah, berarti dari sebelum menikah sampai anaknya 4 Betul. tetap bekerja. Tetap bekerja. Memang dari dulu kan impian kalau kita kuliah pengen dong bekerja di tempat yang kita inginkan. Dan itu adalah tempat impian waktu itu. Betul sekali. Jadi waktu kuliah tuh mau pergi kuliah sebelum lulus selalu lewatin itu dan punya impian banget pengen kerja di perusahaan yang brandnya besar. Oh, dan alhamdulillah keterima juga ya, sempat berkarir di situ. Yes, 11 tahun dari masih junior ya sampai sudah karyawan tetap ya, itu pasti impian ya dari setiap orang yang pernah lulus sekolah kuliah pengen bekerja di tempat impian. Nah, tadi kan dengar-dengar waktu kita ngobrol gitu ya Mbak. Mbak Shirley itu kehamilannya apalagi 3 anak pertama tuh deket-deket. Anak pertama kedua kembar loh teman-teman ya. Kembar, terus habis itu dianugerahkan anak yang ketiga itu nggak terlalu jauh jaraknya. Betul. Pusing gak Mbak? Stres kayaknya lebih tepat. Jadi anak pertama dari nikah nggak ada langsung jeda, langsung hamil, terus anaknya langsung kembar. Kehamilan kembar. Jadi itu dari saya yang kurus jadi besar banget karena kan bayinya udah 2 ya. Terus setelah itu yang 14 kembarnya baru 14 bulan pakai KB spiral udah hamil lagi. Kebayang dong yang dari berat badan waktu itu juga masih single 48 terus hamil naik 27 kilo. Belum sempet nafas nurunin berat badan udah hamil lagi. Kebayang ya. Kebayang. Jadi repot banget, lelah karena kerja juga, capek dan banyak di luar itu ya. Termasuk pusing mikirin siapa yang jagain anak. Kebetulan orang tua waktu itu juga sakit ya, yang orang tua laki-laki saya. Jadi ya saya bilang stres Mbak, pusing banget karena Pusing banget. ngurus orang tua, ngurus anak, kerja.
Oke, itu waktu itu kepikiran gak Mbak untuk merawat diri? Kalau di tempat kerjaan kalau di tempat kerja kan gak ada anak ya. Dan itu ada tuntutan pekerjaan dong, Mbak. Karena saya juga bekerja ada yang berhubungan dengan orang, ketemu klien, pasti ada kepikiran pengen penampilan lebih baik ya. Tapi Oke. karena kondisi ya punya anak banyak dan terus juga di rumah tuh kayak nggak ada waktu, kerjaan juga punya tantangan ya. Deketin. Jadi itu kayak cuman di awang-awang, tapi saya ada ikhtiar juga melakukan untuk punya penampilan yang lebih baik. Contohnya apa? Kalau di kantor tuh kan suka ada ya event olahraga seminggu sekali saya ikut. Terus pasca melahirkan berusaha nih ngerampingin badan supaya nggak gendut. Belilah Mbak Tika tahu nggak korset? Apa tuh yang di Yang di itu ya, perut? ya korset gitu ya, yang Terus ada yang langsung stagen iya, pakai biasanya. dari celana. Oh, pokoknya saya sudah beli, saya sudah pakai, tapi itu hanya bertahan beberapa menit, Mbak, karena sakit. Gatel tuh biasanya nggak nyaman banget gitu. Betul, apalagi kalau namanya kerja itu kan warawiri ya. Kalau udah aktivitasnya banyak kan berkeringat, nah itu gatel, Mbak. Jadi nggak nyaman ya Dan sebenarnya. pasti dilepas. Oh, padahal kita pengennya lebih singset, tapi nggak betah dengan proses itu ya. Dan pasti kalau saya lepas saya bilang nanti aja deh daripada tersiksa nih nggak bisa kerja pusing udah copot. Seperti itu sih yang saya ikhtiar yang saya lakukan dan yang ya terpaksa ya demi supaya ya biar bagus deh penampilannya itu sih. Oke, itu berarti berapa tahun yang lalu ya Mbak? 2013 ya. 2013 ya. Kalau saya kerja waktu itu berarti 12 tahun yang lalu ya Mbak. Wow. Jadi dari masih saya single. Kalau 2013 itu saya baru melahirkan anak keempat. Saya melahirkan Oke. anak pertama 2006. Oke, berarti ya 19 tahun yang lalu. ya, oke. 19 yang 19 tahun yang lalu berarti memang sempat ini ya pasca melahirkan Betul. sempat apa berat badan berlebih banget ya. Anak pertama saya yang kembar sekarang 19 tahun. Jadi 19 tahun yang lalu saya melahirkan anak yang kembar, berat badan dari masih single 48, punya anak kembar pernah berat badan naik 27 kilo. Kebetulan Allah tuh kasih karunia banget nih ke saya, bayi kembarnya itu hamil dalam kondisi berat badan yang besar-besar. Jadi satu bayi itu 3 kilo rata. Oke. Panjangnya aja beda 47, 48. Tapi untuk kehamilan anak kembar itu bayinya ukuran besar, bener nggak? Ya lumayan lah kalau 3 kilo berarti memang waktu itu perutnya gede banget. Gede banget. Jadi kalau waktu hamil 5 bulan aja, kalau orang ngelihat saya, ini ibu ini dulu. Soalnya udah mau melahirkan. Padahal masih 5 bulan. Iya padahal masih 5 bulan. Jadi apa-apa tuh kayak diprioritasan karena tuh gede banget. Oh. Kebayang ya? Nah, biasanya nih kalau misalnya kita habis apalagi yang kehamilannya besar gitu ya. Itu kan masalah kulit tuh banyak banget Mbak Shirley. Betul. Yang gatel lah, terus yang ya stretch mark di mana-mana lah. Betul. Itu terjadi juga sama Mbak Shirley. Kayaknya bukan terjadi banget ya. Karena waktu saya hamil itu karena hamilnya besar, Mbak Tika tahu nggak balon yang sering dibawa abang-abang itu yang ada isinya pasir itu kan tipis banget ya. Iya, iya. Itu tuh saya gatel dan setiap hari tuh digaruk itu sampai berbekas warna hitam. Ikhtiarnya apa? Pakai mohon maaf ya minyak zaitun, baby oil, dioles-oles lotion, dilakukan, di hamil tuh dilakukan. Tapi kayaknya mungkin kodrat ya, saya berpikir ini perempuan melahirkan memang udah nggak mungkin punya perut yang kayak dulu lah. Itu tanda atau prasasti bahwa pernah melahirkan. Jadi ya setelah melahirkan ya tetap berbekas. Mohon maaf ya Mbak, gelap. Mohon maaf banget ya. Jadi penampilan tuh ngelihat perut itu kayak ya Allah ini jelek banget gitu loh. Oh, sempat ini gak sih kayak merasa tidak percaya diri gitu dengan penampilan yang seperti itu? Oh iya, walaupun kita mungkin saya berhijab ya, Iya. dan orang nggak ngelihat perut kita, tapi yang bikin saya nggak percaya diri ya di depan suami lah ya pasti. Terus kayak ya Allah, saya tuh dulu nggak begini perutnya, badan juga nggak begini, tapi kok sekarang begini ya? Ada nggak sih yang bisa ngebalikin lagi tuh kayak dulu? Jadi lebih kayak ke lebih pede percaya diri ya. Kepercayaan dirinya jadi. Kayaknya lebih pede aja walaupun itu tidak terlihat ya. Oke. Buat kita happy ya, bawa mood ya. Iya, betul.
Pengaruh karena saya kan ibu bekerja dan ngurusin anak banyak, otomatis kalau moodnya nggak happy, semuanya akan kemana-mana tuh. Pasti bawaannya uring-uringan, marah-marah, Iya. bener nggak? Betul, Jadi menurut betul. saya lebih ke psikologi saya sebagai seorang ibu yang kalau happy semuanya tuh walaupun anak banyak, kerjaan banyak kan jalaninnya lebih bahagia Mbak. Itu sih. Oke. Nah, kalau tadi kan sudah cerita ya bagaimana ada rasa kayak nggak pede gitu ya, nggak pede. Mungkin diri sendiri ngerasa nggak nyaman melihat bentuk tubuh sendiri, Betul. merasa kok berubah banget, apalagi sama suami. Yes. Gitu. Walaupun sebenarnya suami nggak pernah nuntut apa-apa ya. Sementara suami saya nggak pernah nuntut apa, dia cenderung ibaratnya nggak terlalu komplain ya, karena dia juga ngerti kali ya, karena perempuan habis melahirkan dan yang dilahirin juga banyak ya. Cuman saya ingin memberi aja sih, namanya orang kan pasti pengen selalu lebih baik ya. Itu lebih ke situ sih Mbak. Dan yang bikin gak pede, capek juga Mbak kalau pakai, karena saya kerja pakai celana kerja, rok kerja, sampai paha kaki muat, giliran perut aja nggak muat. Kayaknya kesel banget. Bagian perut doang tuh, Mbak tahu dong saya lahiran sesar. Orang yang melahirkan sesar itu ada di garis bekas sesar ya. Iya. Itu tuh di bagian bawah tuh kayak gede banget. Nah bagian pas ngeresleting celana ya sama rok itu yang nggak nyaman, ke kakinya muat, di perut nggak muat, seperti itu. Jadi lebih cenderung ke perut bagian bawah ya. Betul. Jadi bagian resletingnya tuh, aduh kayak Nggak susah nyaman, nggak nyangkut muat. gitu ya. Sekarang Mbak mau nyari ukuran, ngambil ukuran misalnya M muat, tapi kok perutnya L, nggak ada kan ukuran begitu, otomatis harus jahit dong. Iya betul. Itu sih yang lebih nggak nyaman. Akhirnya solusinya apa? Cari yang bentuknya karet. Sedangkan bentuk-bentuk yang lucu-lucu itu kan Biasanya ya yang sesuai modis-modis, ya, iya kayak dong. gitu-gitu. Kalau karet-karet ada ukurannya kan itu kayak celana orang hamil. Itu ya sih, lebih itu sih Mbak Tika. Oke Mbak, boleh cerita nggak terus usaha apa aja sih yang dulu pernah dilakukan selain korset? Pernah nggak kalau tahun-tahun 2012, 2013 itu kan sebenarnya kayak teknologi di klinik kecantikan itu kan sebenarnya sudah mumpuni Sudah lah ada ya, tahun-tahun segitu kan sudah mumpuni. Itu kan pernah kepikiran nggak gimana kalau saya ke klinik aja, terus atau mencari apa gitu, apa usaha yang pernah Mbak Shirley lakukan atau mungkin ingin lakukan tapi mungkin nggak bisa gitu. Layaknya seperti perempuan pada umumnya ya. Apalagi saya di lingkungan bekerja yang otomatis setiap orang memperhatikan penampilan. Ya, karena tuntutan pekerjaan, kemudian saya meeting sama klien yang juga perempuan, jadi saya ngelihat kok dia kan namanya kalau udah meeting kan ketemu, oh dia kok badannya tetap bagus, ternyata dia mungkin ikut klub-klub kebugaran atau mungkin dia ikut klinik-klinik tertentu untuk melakukan program tertentu. Sempet Mbak nanya-nanya, ternyata itu biaya nggak murah juga Mbak. Iya kan, gak usah ngomongin Mahal. badan deh, dari muka dulu Mbak, bener nggak? Iya. Dan itu harus rutin, konsisten. Kalau mau bagus dilakukan setiap bulan. Bisa ada yang seminggu sekali, seminggu 2 kali, sebulan sekali minimal ya. Itu harus merogoh kocek yang sangat dalam. Kebetulan saya terlahir anak pertama, suami saya anak pertama. Dan pada saat itu saya punya anak banyak. Ya, kemudian orang tua juga yang harus disupport finansial, adik juga harus disupport finansial. Jadi keinginan untuk bisa merawat diri cantik, ramping, bugar itu semuanya ada di saya. Tapi kayaknya nggak bisa berbuat apa-apa karena ketika saya mengeluarkan budget untuk itu, saya langsung ingat ya kayaknya lebih baik buat anak dulu deh. Kayaknya buat ngasih orang tua dulu deh. Kayaknya tuh masalah setiap para wanita yang sudah menikah deh ya. Gitu Jadi, ya? Iya, soalnya gimana ya, kalau kita ada uang gitu ya, walaupun entah itu hasil kerja kita, Betul, entah betul. itu dari suami, kita tuh mikirnya kayak, ya ampun kalau aku pakai untuk ini, untuk itu kayaknya Iya. nggak tega gitu loh. Betul. Padahal bisa dialokasikan mungkin untuk anak, beli baju anak yang lebih oke. Buat diapers, lebih Ya, baik buat iya. itu. Lebih baik buat bayar asisten. Lebih baik buat ngasih orang tua untuk kasih suplemen mungkin. Jadi kayak saya mungkin lebih ngalah buat kepentingan sendiri. Tapi kadang-kadang di hati tuh berontak. Ya kapan ya buat diri sendiri? Kapan ya buat bisa nyenengin diri sendiri? Tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena tuntutan kebutuhan banyak ya. Terus namanya saya harus ke orang tua, harus ke anak kayak di tengah-tengah gitu loh Mbak. Kayak di tengah-tengah, jadi kayaknya nanti dulu deh. Buat anak dulu deh, buat orang tua dulu deh. Apalagi saya harus memikirkan banyak itu ya. Jadi kayak ngalah gitu loh Mbak.
Apalagi anaknya waktu itu berarti 3 ya? Pada saat itu sebelum 2013 baru 3. Baru 3. Itu aja deket-deket ya. Jadi kebutuhannya tuh memang Memang harus banyak ada banget. mbak juga yang bantu ya? Iya, dan minimal 2 mbak. Jadi saya dari dulu dari punya anak kembar yang bantu pasti ada 2. Urusan rumah satu dong beres-beres sama urusan bantu anak. Dan untuk bantu anak juga harus saya titip ke orang tua kan. Karena ada harus orang yang bisa diamanahi, dipercaya ngawasin anak kita di luar orang lain. Yaitu orang tua saya. Nah ketika papa saya sakit, mama saya itu kontribusi untuk membantu ngurusin anak itu jadi berkurang otomatis. Nah dari situlah saya merasa harus punya uang untuk bantu orang mengasuh anak saya. Orang yang ngasuh anak saya yang ibaratnya bagus kan bayaran mahal. Mahal, bayar neni memang mahal. Mahal kan? Apalagi yang biasa pegang anak kecil tuh mahal banget. Betul, mahal. Apalagi dia akan nanya anak yang kecilnya ada berapa. Pasti itu jadi standar dia untuk gajinya dia, Iya, betul nggak? betul. Belum bayar, mohon maaf nih. Kalau kayak sekarang nih habis lebaran ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan lebaran itu dulu saya masa pencarian asisten mungkin yang nggak balik lagi. Dan bayar penyalur dan lain sebagainya itu balada banget. Terus orang tua saya nggak bisa jaga anak, saya harus mengimport mertua saya dari Tangerang untuk gantiin mama saya untuk bantuin ngasuh anak-anak saya. Itu jadi kayak ada beban moral yang harus ngerepotin orang tua juga. Jadi udahlah gak usah mikirin diri sendiri dulu karena saat ini udah ngerepotin orang tua, ngerepotin mertua seperti itu. Jadi akhirnya mengalah. Betul. Oke, karena memang prioritasnya waktu itu ke anak dulu, Iya, ya pekerjaan juga, betul. pekerjaan harus jalan juga. Betul. Di rumah harus ada yang nungguin juga untuk anak-anak. Ya, pusing ya ternyata ya. Oke. Iya betul banget. Nah, kalau pertama kali akhirnya ketemu dengan program yang bisa bikin badannya sekarang seperti ini loh teman-teman. Tadi saya dikasih lihat fotonya Mbak Shirley dulu itu kayak bukan Mbak Shirley. Saya Jujur juga bingung. beda banget asli. Dan tadi Mbak Shirley juga sempat ngobrol sih waktu sebelum kita podcast ini, nggak pernah punya foto selfie pribadi. Betul. Karena Nggak merasa nggak pede gitu dengan bentuk badannya. Jadi kalau ada foto itu karena lagi rame-rame. Jadi Iya. entah sama mertua, entah sama Anak. yang tidak ada pilihan untuk menolak atau tidak difoto gitu ya. Iya benar-benar. Dan itu masalah saya juga sih karena saya sempat berat badannya berlebih juga dan emang nggak punya foto selfie sih waktu itu. Gak usah lah. Ya kalau nyari-nyari itu kalau ditanya dulu Mbak Tika kayak gimana, nggak ada fotonya. Iya. Kalau ada sendiri tuh nggak ada gitu, pasti rame-rame lah. Betul. Ya pokoknya nggak pede gitu jadinya. Betul. Itu juga foto keluarga loh itu. Ya, nah itu beda banget. Nanti mungkin akan dicoba ditampilkan ya. Itu emang beda banget. Kalau dilihat penampilannya Mbak Shirley yang sekarang tuh beda-beda banget. Nah, Mbak Shirley, apa sih yang menjadi titik balik sehingga akhirnya Mbak Shirley memutuskan, oh aku harus berubah? 2000 waktu sebelum tahun 2013 saya anaknya 3. Kemudian udah pakai anak ketiga itu pakai spiral hamil. Itu karunia Allah ya, saya pakai KB aja hamil. Nah dari situ saya agak kapok untuk KB lagi tuh Mbak. Karena kebetulan orang tua saya pakai KB-nya suntik sama minum. Dan dia bilang jadi gemuk mama saya. Jadi dari sebelum nikah mama saya selalu bilang, pokoknya mama pakai KB ini jadi gemuk. Jadi di kepala saya itu pokoknya KB suntik sama minum pil ya, itu bikin gemuk. Jadi dari awal tuh saya nggak mau gemuk nih. Jadi kalau nikah saya mau pakai KB yang lain. Nah saya pakai KB spiral lah. Pakai spiral hamil kan tuh anak ketiga. Nah dari pakai ke spiral itu hamil saya nggak mau pakai itu lagi, kapok. Nanti saya hamil lagi. Akhirnya saya pakai kalender. Hitung-hitung. 5 tahun tuh luar biasa pakai kalender dong Mbak. Iya. Tuhan tuh kasih rezeki. Di tahun kelima saya hamil. Anak keempat. Ya jadi anak kedua, kehamilan kedua dan kehamilan ketiga adalah bonus. Yang Allah berikan ke saya anak bonus ya. Jadi anak yang terakhir itu saya hamil lagi. Nah di 2013 itu pasca melahirkan saya berpikir, udah anak 4 nih udah stop deh, udah gak mau punya anak lagi. Dan saya pengen udah waktunya ngurus diri.
selama ini kan udah gak mikirin diri nih, Aha, udah gak ngurus diri. mengalah ya. Betul, tiba-tiba 2013 itu saya diajak sama teman kantor saya, Oke. ada ke suatu pertemuan yang bahas tentang kesehatan sama kecantikan lah. Oke. Waktu itu hari Kamis saya masih cuti melahirkan 2 bulan, anak keempat. Saya diundang ke pertemuan seperti itu. Dulu nggak ada Zoom podcast seperti ini ya Mbak. Jadi diundang, ada komunitas yang sharing mengenai kesehatan dan peluang penghasilan lah. Kesehatan, kecantikan, peluang penghasilan. Bagi saya menarik sekali nih. Ada kesehatannya, ada kecantikannya, ada peluang penghasilan. Itu kan saya banget dong. Saya datang, saya hadiri pertemuannya, dan saya sangat tertarik dengan komunitas yang menawarkan. Di komunitas itu kita bisa menjadi wanita yang cantik, awet muda, sehat, bugar, dan bisa punya uang. Itu kan saya banget dong. Wow. Mbak Shelly banget. Dan fleksibel lagi. Bisa dikerjakan di mana Betul. saja, bahkan dari rumah sambil nungguin anak-anak. Betul, bonusnya cantik, awet muda, sehat, bugar, ramping, banyak uang. Wah itu saya pikir saya bang. Akhirnya saya memutuskan tuh Mbak untuk nyemplung ke komunitas itu, nyemplung di komunitas. Nah di situ saya diedukasi, dikasih ilmu, didampingi. Dalam waktu 7 bulan itulah saya sambil kerja loh, masih kerja. 7 bulan itu saya ikutin komunitasnya, edukasinya, saya berusaha jalanin program affiliate-nya ya. Jalanin program affiliate-nya dalam waktu 5 bulan tuh Mbak. Sambil kerja saya ngerjain ini paruh waktu ya. Karena sambil masih kerja. Masih gitu ya? kerja, masih ngurus anak 2 bulan, 3 tahun, 4 tahunnya 2 orang. Ngurus orang tua juga. Saya bisa punya penghasilan di sini 5 kali lipat ya. Lebih besar daripada Penghasilan waktu saya kerja 11 tahun di perusahaan saya. Wow. Dan bonusnya penampilan juga jauh lebih baik loh Mbak. Saya bisa tahu ilmu kesehatan, saya tahu pola hidup yang saya seperti apa, sampai akhirnya saya jadi lebih baik, badannya lebih baik, dan bonusnya saya bisa membantu suami saya juga bertransformasi. Berarti dari diri sendiri, niatnya untuk diri sendiri. Niatnya untuk diri sendiri. Tapi ternyata mengajak suami untuk Iya. bertransformasi juga. Emang Karena- kalau waktu itu suami ada masalah apa? Kebetulan suami saya ini asalnya dari Sumatera Barat ya, Bukit Tinggi Padang. Oke. Jadi saya mengenal beliau di keluarga yang kalau makan makanannya enak sama enak banget. Bisa kebayang sih. Jadi tidak ada tuh ceritanya di meja makan lauknya cuma 1, Betul. 2 gitu, enggak ada. Nggak ada. Minimal 5 lah gitu. Dan Setuju itu banget. semuanya enak-enak. Aduh pokoknya pengen rasanya tuh kalau udah disajikan tuh pengen nambah nasi, gimana sih? Aduh, susah itu ya. Susah kan? Jadi akhirnya saya sama suami, bukan saya sendiri, suami saya juga jadi lebih berisi Oke. daripada sebelum waktu menikah. Jadi Oke. karena sama-sama, dan kita mikir karena udah menikah, saya udah punya anak 3, kayaknya semua orang yang sudah punya anak kayaknya wajar deh kalau gemukan, bener gak? Oh iya sih, banyak orang yang berpikir kalau udah nikah, udah punya anak, ya wajar, Ya wajar aja kalau aja. misalnya badan jadi berubah gitu kan, tidak seperti gadis dulu gitu kan. Betul. Ya banyak yang mewajarkan, Ya, tapi sebenarnya tidak sehat ya. Iya. Terus tadi Mbak Tika nanya nih, titik balik. Yes. Saya umur 33 tahun, suami saya umurnya 35, punya anak 4. Semuanya di bawah 5 tahun. 2010 papa saya kena serangan stroke. Dari saya anak pertama, dari situlah saya melihat bahwa saya harus sehat. Suami saya harus sehat untuk anak-anak saya. Karena apa? Saya melihat perjalanan papa saya dari kena serangan stroke, bolak-balik terapi, mama saya yang ngurusin, ya kan. Saya kerja, saya harus membantu adik saya juga yang masih sekolah. Saya melihat papa saya harus masih punya tanggungan banyak banget nih, yang kerja baru saya doang. Punya adik lagi 3. Dan papa saya di 50 tahun itu udah kena serangan stroke. Apa kabarnya saya dengan pola hidup zaman sekarang ya? Kalau saya nggak merawat sejak dini. Jadi saya memutuskan saya sama suami saya harus sehat terus nih. Karena anak kita banyak Mbak. Jadi saya harus sehat terus. Saya nggak mau yang terjadi di orang tua saya itu terjadi juga di kami. Otomatis kan kalau 33 tahun saya kondisinya udah begitu. Apa kabar 10 tahun kemudian? 33 kan 43 dong. Iya. Waktu itu sempat ada kayak masalah penyakit nggak sih Mbak? Saya Mbak pribadi, Shelly sendiri. saya pribadi
usia 33 tahun itu dengan pernah berat badan naik 27 kilo Mbak. Jadi 70-an ya. Kan masih single, saya tingginya 163, waktu masih single 48 kilo. Setelah melahirkan pernah naik 27 kilo. Dan setelah lahir kembar langsung hamil lagi udah nggak sempat lagi, itu pasti naik-naik terus ya. Tapi memang 27 kilo itu yang bagi saya 70-an itu udah wow banget ya. Masalahnya apa? Satu, sinusitis akut, gampang alergi. Saya pribadi ya, bolak-balik bersih nih kalau di kayak ada karpet, sofa, orang nyapu itu nggak bisa. Terus setiap hari pasti dikerok. Kenapa saya cari jalan dikerok nih? Kalau nggak saya besoknya nggak bisa kerja. Karena butuh seger lagi. Butuh segar lagi. Kerja. Jadi pulang kerja udah jam 8 malam, ngurus bayi, ngurus anak yang di bawah 5 tahun. Besoknya pagi udah bangun lagi. Suami saya berangkat kerja jam 5, jam 4 udah bangun. Jadi kalau nggak besok saya nggak bisa kerja Mbak. Jadi malam-malam saya dikerok tuh sama suami saya. Kenapa? Saya nggak mau minum obat Mbak tiap hari. Masa sih mohon maaf ya, minum obat paracetamol, mau minum obat tolak angin. Masa minum itu tiap hari? Bener gak? Jadi saya dikerok terus tuh Mbak setiap hari. Dipijit, kalau hari weekend tuh dipijit. Pasti sebulan sekali tuh dipijit. Ada tukang pijit dipanggil. Sebulan sekali tuh minimal sekali, 2 kali lah minimal. Dan itu kan pakai duit juga ya. Saya nanya juga, kalau dipijit seger, besok gak dipijit lagi capek lagi. Saya bilang sampai kapan ya saya begini terus. Jadi kayak umur 33 tuh udah rentak. Sekarang bahasanya remaja jompo. Jompo muda ya. Jompo muda. Jadi saya bilang saya renta banget dan saya pernah yang sinus itu pernah sampai mau divonis operasi. Cuman mama saya bilang nggak ada cara lain nih selain operasi. Oke. Nah ternyata di komunitas itu saya dibantu bahwa untuk menjadi sehat itu dimulai dari antioksidan skor yang tinggi. Dan Mbak tahu nggak antioksidan skor pertama saya itu 23.000. Jadi itu kayaknya buruk. Oke, dulu saya pertama kali dicek itu kayaknya sampai tidak terdeteksi sih. Kayaknya kurang dari 10.000. Saya 23.000 dan Mbak Tika tahu nggak? Itu sampai berkesannya sampai saat ini masih ada loh pengecekannya. Oh wow. 2013 Disimpan ya? Masih disimpan. Jadi itu kayak kenang-kenangan. iya. Oh ternyata ada loh cara lain bisa lebih sehat dengan tidak ketergantungan obat-obatan. Melalui komunitas inilah Mbak, saya terbuka mata saya bahwa ada loh cara lebih sehat, cara lebih ramping, lebih menyenangkan di rumah dan tidak harus ketergantungan obat-obatan. Oke. Baik, kita mau bahas mengenai teknologi device IO Pro kita. Wah. Oke. Nah, Mbak Sherly kan mengikuti program ini juga ya. Betul. Sebagai seorang coach kan juga mengikuti program ini. Nah, sebenarnya waktu pertama kali Mbak Sherly pegang device IO Pro, itu ekspektasinya untuk apa sih? Karena kan tadi bilangnya banyak stretch mark, terus juga perut bergelambir juga. Ekspektasi awalnya tuh untuk apa? Apakah lebih untuk penampilan stretch marknya jadi memudar, Betul. atau memang ingin susut perut awalnya itu? Lebih ke perut yang gelambir ya, karena pasca melahirkan yang tadi saya bilang kalau pakai celana itu kayak bagian perutnya aja tuh yang resletingnya nggak bisa naikin ya. Mungkin orang ngelihat saya setelah masuk komunitasnya kayaknya ya udah nggak gemuk ya, tapi kan mereka nggak tahu kalau bajunya dibuka ternyata perutnya masih gede banget. Jadi masih gelambir. Jadi harapan saya ketika pegang masuk ke komunitas, maksudnya dengan program IO Pro itu memang perut dan stretch mark yang mohon maaf ya sudah gelap banget karena waktu hamil kembar itu kan digaruk karena saking gatelnya Mbak. Udah bukan yang nggak ikhtiar ya, pakai lotion, pakai anti stretch mark, pakai minyak zaitun, pakai baby oil udah saya lakukan juga, tapi kayaknya bekasnya tuh nggak hilang gitu loh. Ya saya nggak berharap hilang kayak dulu ya, tapi nggak hitam gitu loh Mbak. Dan kayaknya makin digaruk tuh makin hitam, Betul. makin bekas. Kayak orang dicakar-cakar dan berjejak gitu lah gimana ya. Iya. Jadi bayangin, mohon maaf ya, kalau ngelihat seluruh badan itu bagian perut itu kayak ada tapak jejak hitam-hitam itu kan kayaknya nggak nyaman. Dan per hari ini tuh udah nggak ada. Wow, keren ya. Itu Iya. berapa lama Mbak? Sejak dibimbing terus rutin, karena kan kita investasi ya ke tubuh. Yes. Bagi saya program IO Pro tuh investasi sekali yang bisa dipakai seumur hidup. Ya kan kita udah program, udah plus device-nya ya dipakai aja. 5 menit kan sehari kan? Iya, 5 menit sehari. Simple lagi kan, cara pakainya juga sederhana, nggak terlalu Iya. banyak makan waktu. Betul. Dan itu Kayaknya hasilnya powerful banget ya. powerful banget. Jadi kayak semakin hari dipakai effortnya tuh kayak nggak berasa, cuman 5 menit.
Ya kita ngelihat satu video, mohon maaf ya, di sosial media aja bisa lebih dari 5 menit kan Mbak. Iya. Itu tuh aku pakainya pasti paling rutin nih setiap pagi ataupun malam. Antara dua itu aja sih. Kalau pagi-pagi habis mandi langsung gosok sambil ngaca-ngaca. Pokoknya happy-happy dengerin musik yang kita favorit, ya kan? Dengerin musik, kayak musik juga lebih dari 5 menit tuh ya. Bener Iya, gak? Kalau iya. ditambah lagi bener gak? Iya. Dengerin sampai di depan kaca, kunci pintu, gosok-gosok ya. Dipakai IO Pro itu. Abis itu musiknya selesai. Jadi saya sih tidak sedang melakukan suatu treatment ya, tapi saya sedang happy aja, itu sih. Mindsetnya karena happy jadi nggak terlalu yang apa ya, karena kan kadang-kadang orang kalau disuruh pakai alat itu malesnya nggak ketulungan gitu loh, karena merasa ya walaupun cuma 5 menit ya itu kayak aduh kayak nggak ada waktu gitu, kayak susah banget. Tapi sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang happy. Ya, kuncinya ini Mbak. Ketika mau pakai saya selalu bilang, saya 50 tahun, 60 tahun tetap bisa beraktivitas, badannya ramping, bagus, suami juga happy, sehat. Ya itu seneng aja, kayak kita ketemu makanan enak terus kita mau makan ya seneng aja, gimana ya? Jadi happy ya. Happy aja sih, saya pakai itu sama sekali bukan suatu kewajiban ya, Bukan kayak beban. kebutuhan. Bukan beban ya? Bukan beban, jadi kayak saya mau pakai ini tuh mau jadi cantik banget nih, mau jadi sehat, jadi happy aja. Oke. Nah kan pastinya kalau dalam program tuh kan bukan hanya sekedar pakai device aja ya, tapi juga jaga makan, lalu juga kita punya lifestyle yang lebih sehat, yang aktif. Nah masalahnya kebanyakan itu kita nggak punya motivasi untuk jangka panjangnya gitu Mbak. Nah kalau Mbak Shirley sendiri untuk menjaga motivasinya akhirnya tetap bisa kontrol pola makannya yang lebih sehat, lalu juga aktivitasnya yang aktif. Itu apa sih yang membuat Mbak Shirley tuh kayaknya apa ya, restless gitu. Jadi kayak ya pokoknya saya sudah memutuskan A, ya saya melakukan A gitu. Apa yang menjaga motivasi itu tetap segitu kuatnya sehingga tidak menjadikan itu sebagai beban? Oke. Yang pertama, ya kita kan manusia biasa ya Mbak. Kita punya keluarga yang mungkin habitnya belum sama dengan kita. Oke ya, ya saya nggak bisa memaksa keluarga saya untuk makan seperti saya, bener nggak? Misalnya kayak abis momen lebaran, arisan keluarga, Oke, bener nggak? Betul. Arisan temen, ya kan? Momen sosial lah ya. Iya benar momen ya. sosial. Nah mereka kan menyajikan makanan dong, semuanya ada dong, ya kan? Ya tetap pada saat itu saya makan. Makan itu ya dicicip-icip nggak masalah dong. Apalagi mertua saya tuh kalau bikin rendang, enak banget, asli Padang Mbak, bener nggak? Terus belut balado, waduh. Aduh itu bayangin aja udah ngiler saya ya. Gulai buncis. Waduh. Semua enak-enak ya, kita pas acara keluarga kita tetap bisa menikmati. Tapi acara itu kan nggak setiap hari. Bener Yes, dong? betul. Nggak setiap hari, dan saya merasa banget komunitas itu penting banget supaya kita on track. Jadi ketika misalnya acaranya hari Minggu, ya udah hari Senin kita on track lagi. Dan motivasinya apa Mbak? Saya selalu ingat papa saya sih ya. Karena saya ngelihat papa saya sakit ya 15 tahun dan 2024 kemarin Tuhan panggil ya. Jadi saya merasa ya papa saya kerja keras banget ya untuk ngidupin 4 anak, bisa kuliah ya, bisa seperti saat ini ya Mbak. Mungkin dia kerja keras sampai gak mikirin makannya dia. Zaman dulu belum ada komunitas, bener gak sih? Iya, yang dulu Ya pokoknya mereka makan. kerja keras cari uang, makan, yang penting sehat. Dulu kan orang dulu gitu ya, Iya. yang penting makan sehat, bisa nyari uang buat anak. Ya saatnya ini beliau udah bekerja keras, tapi saat ini Tuhan kasih kita jalan, punya komunitas ya yang membantu kita. Jadi saya pikir saya melakukan ini saat ini untuk papa saya. Saya yang lanjutin papa saya untuk anak-anak kita ya. Saya ambil nilai dia berjuang untuk keluarga, tapi saya tambahkan. Saya punya komunitas yang bisa berjuang untuk keluarga, tapi bisa juga sehat. Ya jadi motivasi saya adalah saya ingin terus sehat untuk anak-anak saya. Karena apa? Bisa tetap beraktivitas di kala usia bertambah. Nggak ketergantungan sesuatu Mbak. Bisa tetap ibadah, bisa tetap menjalankan hobi.
Ya, saya senang berpetualang yang dengan alam. Misalnya ke curug, naik gunung, ke alam, itu kan butuh tenaga, Mbak. Betul. Ya benar nggak? Kalau window shopping mungkin bisa live, benar nggak? Iya. Tapi kalau ke alam, nanjat, bawa keluarga, naik arung jeram, itu kan harus fisik. Iya. Nah, saya senang hobinya itu. Jadi saya pengen tubuh saya sehat. Jadi saya berpikir kalau saya mau sehat umur 50, saya harus bangun dari sekarang. Jadi motivasinya adalah tetap bisa beraktivitas di kala usia bertambah, itu. Oke, jadi yang menjaga motivasi itu dari almarhum Bapak ya? Iya, karena saya ngelihat beliau udah bekerja keras, mungkin pola hidupnya kurang baik. Jadi saya pengen memperbaiki supaya generasi saya tidak begitu. Itu aja sih. Oke, wow, ini motivasi yang sangat luar biasa sih, karena bener sih Mbak, kalau aku boleh menyimpulkan gitu ya, kadang-kadang sebenarnya yang membuat motivasi kita ingin hidup sehat itu bukan hanya untuk diri sendiri sih, tapi kalau kita mikirinnya lebih ke orang lain, orang-orang yang terdekat sama kita, anak kita. Betul. Gimana kalau kita nanti sakit, anak kita gimana? Terus kalau kita nggak ngejaga badan kita sendiri gitu ya, gimana nanti kita mau sehat di usia senja, nggak ngerepotin anak. Dan itu juga sama sih Mbak, motivasi aku akhirnya memutuskan untuk menjaga kembali pola hidup sehat itu karena itu sih. Karena memang yang paling merasakan nantinya kalau kita kenapa-kenapa waktu usia lanjut itu orang-orang terdekat kita sih. Betul. Nah, itu memang perlu motivasi yang lebih emosional dan lebih kuat gitu ya, supaya kita tuh memutuskan benar-benar untuk melakukan yang namanya hidup sehat. Dan ya alhamdulillahnya di komunitas ini kita saling menjaga ya untuk udah ada wadahnya, udah ada yang membersamai. Jadi nggak sendirian gitu, berjuangnya nggak sendirian. Betul. Karena kita sama-sama punya motivasi yang sama nih ternyata dalam komunitas ini. Karena kalau sendirian itu rasanya lebih berat ya. Mungkin kayak gini kali ya Mbak, kalau teman-teman mau punya pola hidup yang sehat itu sama seperti kita mau ningkatin iman agama kita. Contoh nih, kalau bulan puasa siapa sih yang imannya nggak naik? Ngelihat di masjid pada ngaji, malam tadarusan, kan kita jadi terdorong dong. Karena orang-orang lainnya melakukan hal yang sama. Begitu pula di komunitas, kalau kita sendirian mungkin kita udah jaga pola makan, tapi sendirian giliran temen, udahlah diet besok aja, akhirnya yaudah deh nggak jadi. Karena lingkungannya nggak mendukung. Nah ketika bersama komunitas lingkungan mendukung, ketika kita udah terapin di rumah otomatis kan anak kita ngelihat apa yang kita lakukan. Bukan yang kita perkatakan loh, anak kita melihat habit kita otomatis dia, oh iya di rumah ini begini, jadi kan akan menular juga ke keluarga gitu sih Mbak. Berarti sekarang kalau boleh tahu anak-anak ngikutin pola makan orang tuanya nih sekarang? Karena jadi yang kita sediakan yang dimakan piring keluarga kan, masaknya mungkin beda-beda Mbak. Oh oke. Ya ini sebenarnya bonus sih. Bonus juga kita ngajarin hidup sehat ke anak-anak. Betul. Makan yang sehat ke anak-anak. Karena kan apa yang kita makan itu yang mereka makan. Ada proteinnya, ada sayur. Walaupun mungkin buat anak-anak kadang-kadang nggak sayur dulu, tapi kan proses ya. Kalau disediakan otomatis, contohnya di anak saya nih. Anak saya yang pertama tuh udah makannya sayur suka banget tuh. Oh pokoknya udah pola kayak saya banget lah. Anak yang ketiga ini sekarang saya lihat udah makan sayur juga. Yang anak keempat yang masih kecil masih proses ya. Tapi kan dengan kita ada di lingkaran itu, anak kita kan juga akan ikut lingkaran itu Mbak. Jadi mau nggak mau ya ngikut ke orang tuanya juga ya, belajar hidup sehat dari orang tuanya. Jadi sebenarnya kita bukan hanya untuk diri kita sendiri loh. Jadi betul. untuk keluarga kita juga, buat anak-anak kita juga, karena kan anak kita adalah generasi penerusnya kita loh. Kalau kita nggak kasih asupan yang baik seperti yang kita makan sehari-hari, ya itu yang akan mereka bawa, kebiasaan makan itu yang akan mereka bawa seumur hidup mereka. Dan IOPRO itu kan juga bukan hanya untuk tadi bonus ramping Mbak. Kita ibadah, sholat, kalau sakit nggak nyaman ya nggak bisa ibadah juga, nggak bisa kerja. Jadi kayaknya kemana-mana sih ya. Iya, efeknya jadi kemana-mana ya. Walaupun tadinya cuma ngomongin gelambir, penampilan, tapi ternyata efeknya bisa kemana-mana dan bisa dirasakan sama orang-orang terdekat kita. Nah, bonus lah penampilan menurut saya. Oh ya, oke. Penampilan adalah bonus. Oke. Baik, satu lagi nih Mbak.
kan di sini kita pun juga bukan hanya diri sendiri ya yang bertransformasi, tapi kita juga mengajak orang lain untuk sama-sama bertransformasi dengan kita. Dan dengar-dengar nih teman-teman ya, Mbak Shirley itu jangan nggak usah dihitung lah ya. Jari tangan itu sudah tidak muat lagi untuk menghitung berapa banyak orang yang sudah dibantu bertransformasi oleh Mbak Shirley. Nah, jadi program ini tuh bukan hanya untuk kita, tapi kita juga bisa memberi kesempatan untuk orang lain untuk bisa bertransformasi. Nah, saya mau tanya satu hal. Ada nggak sih klien yang paling unik yang pernah Mbak Shirley dapatkan dan itu membekas sampai sekarang? Bingung ya, soalnya semuanya bagus-bagus. Saya kasih yang paling umur 53 deh nih. Umur 53, pemilik owner catering. Kebayang dong, setiap hari ke panas kompor, makan yang enak-enak, nyediain catering yang dia tidak delegasikan, jadi makanan kuncinya ada di dia. Karena dia yang masak. Dia masih Ciri juru khasnya. kuncinya catering itu ya? Catering itu, jadi datang ke saya, itu dalam kondisi pakai baju gombrong, gak percaya diri, udah kena psikologi, pokoknya udah gak percaya diri, pokoknya gue tuh udah gendut, ibu-ibu banget. Pokoknya karena pemilik usaha gue tuh gak bisa ramping. Mindsetnya udah begitu ya? Ya karena memang udah bisnis cateringnya kan udah bertahun-tahun. Oke. Jadi ibaratnya gimana mau makan, gue juga mohon maaf ya. Gimana mau makan sehat, saya juga nyediain goreng tahu. Nangkap ya? Iya. Ya jadi lingkungannya tuh emang udah gak bisa banget Mbak. Sampai akhirnya baru program IOPRO 2 bulan ini susutnya luar biasa ya 18 cm. Terus sudah pakai celana jeans. Oke. Dan kemana-mana lincah banget. Dia merasa seperti kayak anak kuliahan. Saya kemarin ada acara event di Bandung, dia dari Jakarta datang ke Bandung loh. Oke. Luar biasa ya. Demi untuk event, maksudnya untuk ketemu saya. Dan untuk kasih lihat. Saya tuh seneng banget di sini gitu loh. Pakai celana jeans, udah pakai kemeja, Mbak bayang dong. Umur 53 pakai baju pakai kerudung ya, gaul, pakai celana jeans, pakai celana jeans, pakai kemeja. Itu kan beda banget dengan penampilan dia yang sebelumnya datang ke saya. Umur 53. Tetap usaha catering. Tetap usaha catering, tetap icip-icip makanan. Tetap. Yang tadinya mikir kalau nggak bisa untuk lebih langsing, tapi ternyata datang ke saya itu udah bilang nggak bisa. Saya punya usaha catering, mana bisa saya ramping. Oke, tapi ternyata tapi bisa. Wow. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, umur 49. Umur 49 punya usaha make up artis ya. Yang kadang-kadang perginya jam 2 pagi. Pokoknya lifestyle-nya kacau banget deh. Iya. Ya. Terus juga punya keahlian, juga punya pinter masak juga. Oke. Jadi nih ibu ini jago ngerias, jago masak. Datang ke saya itu juga pakainya selalu pakai gamis. Buat menutupi ya. Per hari ini ya turunnya berat badan itu hampir 10 kilo. Wow. Susutnya 18 cm. Gak tahu ya, saya rata-rata tuh 18 semua Mbak. Wow. Itu hanya dalam 30 hari berarti ya, satu kali program. Yes, 30 hari. Dan dia Januari baru rata-rata bener-bener yang orang berpikir mau puasa, mau lebaran Maret dong. Iya. Mungkin gak nih saya masakin catering, masakin ini, terus saya mau pulang kampung mungkin merasa gak bisa. Itu rata-rata sebulan susutnya 18 cm dan luar biasanya setelah lebaran tetap sama loh. Bahkan lebih ramping malah, lebih berbentuk. Sekarang ketemu saya tuh udah bisa pakai blazer. Oh, berarti secara penampilan udah lebih shaping ya? Nanti saya share testimoninya. Wah, mantap. Dari yang gamis, ibu-ibu banget, sampai bisa berpenampilan, sampai gayanya aja ngikutin saya. Saya kan suka pakai rok, pakai blazer. Kayak, dia bilang gue tuh kok jadi muda lagi. Gue pengen pakai baju yang ini. Saya pakai gitu. Dulunya mah pakai baju yang mohon maaf ya ibu-ibu banget lah. Satu lagi mau gak saya tambahin? Boleh satu lagi. Ada lagi seorang ibu 47 tahun, ibu rumah tangga ya. Yang tadi kan bisnis catering, ibu rumah tangga, anaknya udah kuliah dong. Kegiatannya mager, gak ada kegiatan. Oh, karena sudah anak kuliah, suami kerja, ya ada kan? apa-apa lagi di rumah.
Tapi mohon maaf, ikut aktivitas sosial tuh kayak senam, ibu-ibu gitu, dia ikut berolahraga, Pak. Dan dia pernah ikut program diet. Yang di luaran sana yang harus invest, beli-beli, minum-minum gitu lah ya Mbak. Mbak tau lah ya Mbak. Terus habis itu ikut program Januari 2025. Dan bagaimana dia bertransformasi? Susut 18 cm dan bonusnya Wow. dia pernah kecelakaan motor. Bonusnya kecelakaan motor. Jadi kan dia buat susut perut nih si IO Pro. Ya udah Oke. tuh susut 18 cm, baju kuliah bisa dipakai lagi. Wow. Dan sampai anaknya yang minder, "Mama aku pakai juga dong. Kenapa Mama jadi lebih muda daripada aku?" Yang anak kuliah Oke, itu. "Mama aku mau pakai juga karena ngelihat ibunya kenapa makin ramping, makin muda." Dan ternyata IO Pro itu ya dia kecelakaan motor udah lama, sekitar 5 tahun yang lalu nih Mbak Tika. Nah ternyata ininya sakit lagi ya. Kayak orang tuh kalau kecelakaan tuh sakitnya itu dirasain setelah beberapa tahun ya. Iya. Akhirnya dia ke ahli tulang. Oke. Jadi treatment ya ke ahli tulang tuh dipijit-pijit, bayar 500.000, udah 5 kali treatment udah 2,5 juta. Iya. Nah ternyata di komunitas ini kan device-nya itu bisa untuk seluruh tubuh. Iya. Digosokin dong. 5 menit, 5 kali sakit yang dirasakan 5 tahun yang lalu sudah hilang. Wah, mantap. 5 menit, 5 kali. Cuma 5 kali ya. Itu berarti kalau kita kayak terapi tadi sekali bayar 500.000, 2,5 juta sendiri. Udah ke ahli tulang di Bandung. Wah. Yang ngantri Ini hanya dikerjakan di rumah. di rumah. Cuma 5 menit dan itu nyerinya hilang. Yes. Wah, mantap. Dan per hari ini dengan ceritanya mentransformasi lagi, dia bercerita ke teman-temannya. Bayangin dia udah maksudnya terapi bolak-balik ngeluarin duit ya kurang lebih 2,5 juta ya. Iya, iya. Ini cuman 5 menit, 5 kali. Otomatis cuman 5 hari ya. Kan dia ngikutin banget tuh 5 hari, 5 menit. Ya pokoknya ternyata itu kan kalau dihitung 1 hari cuma 25 menit. Iya, iya, iya. Itu sih. Wow, keren. Dan masih banyak cerita-cerita yang lain ya, mungkin ketemu lagi di sesi berikutnya. Iya, keren banget. Nah, gimana teman-teman? Udah belajar banyak belum hari ini ya dari ceritanya Mbak Sherly bagaimana mengatasi tubuhnya, tapi ternyata bukan hanya Mbak Sherly sendiri yang bertransformasi, suaminya juga bertransformasi, keluarganya bertransformasi, dan juga Mbak Sherly sudah membantu banyak orang untuk bertransformasi juga. Nah, kalau kami sudah merasakan ya, nanti Mbak Sherly sudah menceritakan, saya sendiri juga sudah punya pengalamannya. Nah, Anda kapan memutuskan untuk programnya? Silahkan teman-teman bisa kontak coachnya kembali supaya didampingi ya, karena kunci dari keberhasilan program adalah didampingi dan bersama dengan komunitas untuk sama-sama hidup sehat. Oke, saya Tika dan sampai jumpa di podcast IO Pro berikutnya. Bye.